Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, saya di sini Siti Halimatus Syadia, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, saya dari Prodi Manajemen, Universitas Pancasila Bekasi, saya dari kelas Regular atau kelas weekend. Di sini saya akan menampilkan tampilan atau video untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Untuk beberapa waktu ke depan, saya akan membahas tentang sejarah perekonomian Indonesia tersebut. Di sini saya Siti Halimatus Syadia dengan nomor NIM 28921502999 oleh dosen pengampu yaitu Bapak Darmainis SEMM. Langsung saja apa aja sih yang akan saya bahas untuk beberapa waktu ke depan? Di sini sejarah perekonomian Indonesia terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah pemerintah Orde Lama, yang kedua adalah pemerintah Orde Baru, yang ketiga adalah pemerintah transisi, dan yang terakhir adalah pemerintah reformasi. Di sini apa sih maksud dari pemerintah Orde Lama? Dari tahun 1945 atau 1965. Nah, pemerintah Orde Lama ini adalah di mana banyaknya kondisi politik dan keamanan yang tidak stabil mempengaruhi kondisi perekonomian pada pemerintah Orde Lama. Yang pertama adalah tekanan dari Belanda masih ada, yang kedua adalah pemberontakan di daerah-daerah makin marak. Maksudnya adalah pemberontakan ataupun tekanan dari Belanda pada tahun Orde Lama ataupun pemerintahan Orde Lama itu masih sangat buruk ataupun masih sangat kejam. Di sini pemberontakan di daerah-daerah itu makin marak. Artinya, banyak sekali pemberontakan-pemberontakan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama ini. Nah, selanjutnya adalah buruknya kondisi infrastruktur ekonomi, fisik, dan non-fisik sepeninggalan Jepang, di mana kondisi pada tahun 1145 sampai 1165 yaitu kondisi infrastruktur ekonomi sangat buruk ataupun fisik dan non fisiknya sangat buruk sepeninggalan Jepang, dalam artian bahwa Jepang meninggalkan Indonesia pada tahun 1145 sampai 1965 meninggalkan jejak-jejak buruk pada infrastruktur ekonomi. Contohnya seperti mungkin banyak bangunan-bangunan yang hancur ataupun banyak korban-korban jiwa, banyaknya mental-mental pada masyarakat tahun tersebut sangat down ataupun sangat tidak baik. Selanjutnya adalah stagflasi. Selanjutnya adalah dinamika perekonomian Indonesia pada tahun 1945 sampai 1965. Yang pertama, 1145 sampai 1950. Struktur ekonomi masih peninggalan zaman kolonialisasi. Contohnya adalah di sini adalah jangan keliru, ini harganja. Ini harganja untuk dipakai sebagai untuk beli obligasi. Ini adalah salah satu contoh struktur ekonomi pada Indonesia tahun 1145 sampai 1165, di mana peninggalan zaman itu masih kolonialisasi. Selanjutnya adalah demokrasi parlementer atau liberal periode 1150 sampai 1159. Masa peralihan struktur ekonomi, nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, Bank atau DJB menjadi Bank Indonesia atau Bank Indonesia Jawatan Kereta Api atau DKA menjadi PJKA, KNILM menjadi JIE. Selanjutnya adalah demokrasi terpimpin periode 1159 sampai 1165. Perubahan struktur ekonomi semakin dekat dengan pemikiran sosialis atau komunis, inward or looking policy atau berdikari, pro negara-negara sosialis. Selanjutnya adalah pemerintahan Orde Baru tahun 1166 sampai 1996. Konsentrasi ekonomi pemerintahan ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan. Yang pertama adalah 1166 sampai 1170, di mana upaya-upaya pemulihan stabilitas ekonomi sosial dan politik, terutama rehabilitasi ekonomi. Yang kedua adalah 1169, Repelita 1 atau rencana pembangunan 5 tahun pertama
Tujuan utama dari pembangunan ini adalah membuat Indonesia menjadi swasembada. Dampak awal cukup mengagumkan. Laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%-an dari tahun 1969 sampai 1990. 1980-an, perubahan sistem perekonomian dari sentralisasi atau 1170-an menjadi desentralisasi sampai sektor swasta semakin besar, PMA berdatangan, dan selanjutnya adalah pada tingkat mikro, pembangunan tidak terlalu stabil, jumlah kemiskinan absolut masih tinggi atau kesenjangan ekonomi semakin besar, di mana pada tahun ini banyak sekali kemiskinan ataupun masyarakat miskin dan banyak sekali kesenjangan ekonomi yang semakin besar. Selanjutnya adalah perbedaan Orla dan Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama 1145 sampai 1165. Yang pertama, orientasi kebijakan ekonomi pada Orde Lama yaitu kebijakan ekonomi tertutup atau orientasi sosialis atau komunis. Sedangkan pada Orde Baru yaitu ekonomi terbuka, orientasi kapitalis. Selanjutnya adalah political will. Pada Orde Lama, kondisi baru merdeka, emosi nasionalisme sangat tinggi, keinginan terlihat lebih unggul di mata bangsa asing, sehingga proyek mercusuar sangat marak. Sedangkan pada Orde Baru, kemauan politik kuat untuk membangun ekonomi dan membuka ruang yang besar bagi modal asing. Selanjutnya adalah stabilitas politik dan ekonomi pada Orde Lama, yaitu tingkat inflasi sangat tinggi. Selanjutnya adalah pada Orde Baru, yaitu menurunkan tingkat inflasi atau 1166 sampai sama dengan 500% menjadi 1170 sama dengan 5 sampai 10%. Selanjutnya, Orde Baru, sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang baik sangat terbatas pada Orde Lama, sedangkan pada Orde Baru lebih baik dengan meningkatnya persentase masyarakat yang sekolah. Berarti pada Orde Lama, sumber daya manusia yang sangat terbatas, berarti belum ada sekolah ataupun belum ada yang sekolah. Sedangkan pada Orde Baru, sudah banyak yang bersekolah ataupun mulai adanya masyarakat yang mulai mengenyam pendidikan. Selanjutnya, kondisi politik. Kondisi politik pada Orde Lama yaitu situasi dunia yang baru selesai Perang Dunia Berdua berpengaruh negatif pada kondisi politik Orde Lama, sedangkan Orde Baru, kondisi oil bomb, berakhirnya Perang Vietnam dan Perang Dingin membawa dampak positif pada kondisi politik dunia pada Orde Baru. Selanjutnya adalah pemerintah transisi dari tahun 1997 sampai 1998. Pada tahun 1997 terjadi krisis nilai tukar baht terhadap dolar di Thailand. Peristiwa ini kemudian menyeret situasi krisis keuangan Asia termasuk krisis yang melanda keuangan Indonesia. Yang kedua, Indonesia kemudian meminta bantuan IMF, namun situasi semakin buruk dengan melemahnya nilai rupiah pada pemerintahan transisi. Selanjutnya adalah krisis di Indonesia kemudian meluas kepada masalah tidak hanya moneter, tapi juga politik dan keamanan. Krisis ini berujung dengan berakhirnya rezim Orba sebagai tuntutan reformasi. Selanjutnya adalah pemerintah reformasi tahun 1999 sampai 2001. 1999, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih sebagai presiden pada pemerintahan reformasi. Selanjutnya, di awal kepemimpinannya, kepercayaan investor mulai membaik. Pada tahun 2000, kondisi mulai stabil dilihat dari laju pertumbuhan hampir 5%, laju inflasi rendah, suku bunga Bank Indonesia atau SBI rendah, gejolak politik dalam negeri meningkat, pertentangan dengan elit politik, hubungan dengan IMF buruk, kabinet tidak menunjukkan kinerja yang optimal, dituding tidak adanya sense of crisis dan counter risk meningkat. Nah, sedangkan pada tahun 2001, indikator ekonomi memburuk, IHSG, memperlihatkan tren negatif atau merosot 300 poin. Kurs rupiah Rp 2000 menjadi 7.000, bahkan tahun 2001 mencapai 12.000. Cadangan devisa menurun dari US dollar 29 miliar menjadi 28,87 miliar US dollar. Selanjutnya pada 2001 akhirnya Gus Dur dimisioner.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah menonton video saya pada kesempatan kali ini. Saya memohon maaf jika dalam penayangan video ini banyak kekurangan-kekurangan yang saya lakukan karena saya masih tahap pembelajaran sehingga saya masih perlu belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Saya, Siti Alimatus Syadia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.